Kota Bengkulu indah kotanya, anak kuliah di UNIP kampusnya. Semangat pagi harus dijaga supaya kita sukses bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi brosis semua. Semoga di penghujung tahun 2024 ini kita semua senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi tahun depan yang jauh lebih baik lagi tentunya. Pagi ini kita masih berada pada rutinitas kita untuk melaksanakan perkuliahan kita pada mata kuliah manajemen aset pemerintahan. Mana hari ini kita masuk kepada sesi yang keempat atau pertemuan keempat. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin kita cek kelas dulu kehadiran. Tika hadir, Hadir, Pak. Kinkin ada, Ada, Pak. Muhammad Fadli ada. Nah, ini nggak ada yang Muhammad Fadli ini dari keterangan presensi kita udah 3 hari nih, 3 kali pertemuan berturut-turut nggak hadir. Nanti kita bakal evaluasi dengan tugas tambahan kayaknya. Dwi Lina ada? Ada, Pak. Ya baik. Ika, Hadir, Pak. Syahrian, Hadir, Pak. baik. Terakhir Febi Dwi. Oh, Febi Dwi nggak hadir. Ya. Ya, sebelum itu mungkin kita ada sesi brainstorming dulu ya. Diharapkan kawan-kawan mempersiapkan gadgetnya. Kita hari ini pakai Kahoot. Coba silakan membuka kahoot.it. Kawan-kawan bisa login menggunakan data yang di atas. Media papan. Media papan ini. Oke, Rika udah masuk nih. Yang lain silakan ditunggu. Ya, mungkin juga sudah. Lansia atau usia muda seperti itu. Rika sudah. Oke, baik. Yang lain sambil menunggu. Jadi perhatikan soalnya ya. Kita apakah yang sekarang itu mendukung. Misal kalau puskesmasnya itu sudah ada TV di ruang tunggu, itu bisa ya dibuat video seperti yang telah dibuat internet tadi, sehingga saat pasien menunggu daripada dia kosong gitu ya, nggak ngapa-ngapain, mending dia melihat tontonan yang secara tidak langsung. Ada bocor ya. Oke. Ini kayaknya udah paham, berarti udah menangkap apa yang kita sampaikan pada pengantar kemarin. Oke. Selanjutnya. Terkadang kita bisa gunakan bahasa-bahasa daerah agar lebih agar lebih tersampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada sasaran. Nah, ini jadi udah paham sampai di sini. Jadi terkait dengan proses perencanaan aset daerah itu kita juga melihat bagaimana pengertian dasarnya dulu. Oke. Soal ketiga. Mengenai kesehatan dengan tujuan sebagai salah satu contoh pembuatan media promosi kesehatan. Lalu nanti itu usaha. Oke, ini juga terkait dengan regulasi yang kita sampaikan di pertemuan pertama kemarin. Jadi ini penting sebagai dasar kita untuk perencanaan dan penganggaran aset daerah. Oke, ternyata masih ada yang keliru di sini. Oke, tidak apa-apa. Kemudian untuk podiumnya mungkin dari gambaran di sini, oh Rika di posisi ketiga, mungkin kedua. Pemenangnya Ika. Oke, selamat buat Ika. Berarti sudah mampu untuk mengingat nih apa yang sudah kita sampaikan terkait dengan pembelajaran di awal. Oke. Sudah bisa dilihat semua ya? Ya, sudah bisa. Oke, baik. Jadi terkait dengan proses manajemen aset pemerintahan, kemarin kita sudah menjelaskan pada pertemuan sesi yang sebelumnya bagaimana dalam metode ini ataupun dalam konsep manajemen aset pemerintah itu yang perlu kita pahami itu bagaimana paradigmanya dulu terkait dengan pengelolaan aset daerah.
Selain itu juga kita perlu paham bahwa dalam manajemen aset pemerintah, dalam pengelolaan aset daerah di situ penting juga untuk melihat bagaimana regulasi-regulasi yang digunakan dalam implementasinya. Nah, ini sering kita menjadi keliru juga. Bagaimana dalam konteks manajemen aset pemerintah itu tentunya dipisahkan menjadi dua bagian, yang mana porsinya pemerintah pusat, yang mana porsinya pemerintah di daerah. Nah, pada di sini sebelum kita mengulas lagi seperti yang kita minta kemarin untuk sesi yang sebelumnya, pemahaman kawan-kawan itu sampai di mana terkait dengan aset ataupun barang milik daerah itu. Mudah-mudahan masih ingat semua. Mungkin masih ingat yang kita sampaikan kemarin. Sedikit lupa Pak, mohon Oh maaf. ya, oke. Kalau gitu kita ulas lagi. Jadi terkait dengan regulasi untuk melihat bagaimana paradigma dalam proses pengelolaan aset daerah itu, kita bertumpu kepada pertama itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014. Ini Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Di sini tadi yang kita bilang, struktur dalam proses pengelolaan aset daerah itu terlihat jelas pada undang-undang ini. Di mana dalam undang-undang ini sudah disebutkan secara rinci bahwa pemerintah daerah itu mempunyai kemandirian atau kewenangan yang khusus untuk mengelola asetnya sendiri. Nah, ini sesuai dengan asas-asas otonomi daerah. Yang kedua, tentu kita juga melihat bagaimana regulasi pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 ini tentang pengelolaan aset daerah. Di dalam runtutan ini banyak disampaikan bahwa ini siklus-siklus yang perlu dipahami oleh pemerintah daerah dalam proses pengelolaan aset daerah. Nah, ini yang menjadi hal yang sering keliru antara paradigma dari PP 28 dengan UU 23 tahun 2014. Nah, sekarang kalau kita tanya, BMD, barang milik daerah atau aset pemerintah daerah itu jadinya apa? Kalau kita melihat dari dua regulasi yang ada. Ini tadi, Kinkin ya, mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya itu tidak dilupakan lagi. Jadi yang dikatakan aset atau barang milik daerah itu adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Jadi semua pemerintah daerah itu punya barang. Barangnya itu dibeli, itu dianggarkan, dikeluarkan lewat beban APBD. Itu disebut sebagai barang atau aset barang milik daerah. Bisa juga berasal dari perolehan lainnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang lebih lanjut. Perolehan lainnya itu bisa proses hibah, mungkin kawan-kawan sering dengar juga tuh, ada hibah, ada bentuk pemindah tangan, nanti bakal kita diskusikan lebih lanjut. Nah, pada hal ini kita masih merujuk kepada PP nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan aset daerah. Ini siklus yang harus kawan-kawan pahami. Siklusnya bagaimana? Dari tahap 1, 2, 3 sampai nanti selesai. Nah, pada kesempatan ini nanti kita bakal berbicara panjang terkait dengan siklus yang pertama. Sehingga dapat kita simpulkan di awal bahwa dalam lingkup siklus itu, dalam siklus pengelolaan BMD dari PP 28 nomor 2020 tadi, itu dapat dilihat secara singkat seperti gambar yang kita sajikan. Nah, jadi nanti pengelolaan aset itu sesuai siklusnya melewati proses perencanaan yang pertama, nanti yang bakal kita diskusikan sebentar lagi. Pada tahap perencanaan ini jelas. Tadi kalau kita berbicara tentang fungsi manajemen, mungkin kawan-kawan masih ingat di semester 2 lalu, fungsi manajemen itu, coba Syahrian masih ingat fungsi manajemen apa? Masih ingat Syahrian? Fungsi manajemen ada apa aja? The planning, organizing, activating, and controlling. Nah, Ya. itu dasarnya. Kita sebagai mahasiswa manajemen jangan dilupakan dasarnya itu fungsi manajemen. Tadi pertama disebut seharian perencanaan. Dalam pengelolaan BMD juga demikian. Kita sebagai pemerintah daerah harus merencanakan dulu rancangan kebutuhan dari pemerintah daerah. Tujuannya apa? Tentu supaya nanti ini bisa ditindaklanjuti dalam fungsi-fungsi yang selanjutnya. Fungsi organizingnya, kata Syahrian tadi. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk peraturan atau dalam bentuk aktivitas daerah sampai dengan proses pengawasan. Itu nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Siklus yang kedua, kalau kita lihat dari gambar ini, ada yang reguler, kemudian ada yang insidental. Nah, yang reguler inilah yang penting juga yang harus rutin dilakukan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Artinya apa? Dalam siklus pengelolaan yang reguler ini, yang rutin inilah yang banyak membutuhkan anggaran pemeliharaan atau anggaran tambahan seiring jalannya pengelolaan aset daerah. Apa saja pengelolaan di situ?
Pertama kita lihat di situ ada proses pengamanan dan pemeliharaan. Nah, ini nanti bakal kita bahas di pertemuan ke-8, di pertemuan ke-7 sebelum kita pelaksanaan ujian tengah semester. Jadi aset itu bukan hanya dibeli, tapi tanggung jawab yang lebih sulit selanjutnya adalah mengamankan aset itu, dipelihara aset itu supaya tidak mengalami penurunan kualitas. Kemudian dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Ini terkait dengan si pengguna asetnya. Mungkin istilah yang sering digunakan di pemerintahan itu wasdalbin. Nah, kemudian ada penata usahaan. Yang ke sebelah kanan, yang insidental atau yang tidak rutin, pemanfaatan. Nah, nanti bakal kita bahas. Oke. Kemudian, jadi apa dari sedikit pemaparan di depan tadi, apa CPMK yang akan kita bahas atau yang bakal kita jadikan tujuan pembelajaran kita untuk sesi pada hari ini? Tentu harapannya, apa yang kita harapkan nanti setelah ini, sesi ini kita diskusi, kawan-kawan mahasiswa semua bisa atau mampu menganalisis bagaimana proses perencanaan kebutuhan di tingkat daerah, kemudian bagaimana proses penganggaran aset itu, di mana nanti letak masalahnya, di mana kesulitannya, kemudian apa hal-hal yang menjadi indikasi terjadi hal-hal pelanggaran normatif dalam proses penetapan, proses penganggarannya, proses perencanaan, kemudian nanti kita bisa analisis di situ. Jadi harapannya supaya sub CPMK ini dapat kita capai, kita minta fokus dari kawan-kawan semua untuk 2 jam ke depan. Oke. Kemudian seperti kita sampaikan tadi, pada sesi ini kita bakal fokus kepada siklus yang pertama. Siklus pengelolaan aset yang pertama yaitu perencanaan dan penentuan kebutuhan. Tadi sudah disampaikan sama Syahrian. Dalam fungsi manajemen itu yang paling pertama, yang paling utama itu harus adanya planning dulu. Kalau tidak ada planning, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan selanjutnya? Mungkin seperti itu ya Syahrian. Jadi proses perencanaan di sini betul-betul harus ditetapkan dengan bentuk paradigma yang betul-betul efektif dengan mempertimbangkan asas-asas kebutuhan. Kemudian ada penentuan kebutuhan. Nah, aspek ini atau siklus ini dapat kita lihat dari gambar sederhana di sini. Jadi apa yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan anggarannya? Yang pertama tentu melihat dulu bagaimana besaran organisasinya dan berapa jumlah personil atau pegawainya. Dalam artian, Syahrian di dinas A untuk melakukan perencanaan kebutuhan atau melakukan proses pengadaan barang milik daerah di instansinya, tentu harus merencanakan sesuai dengan berapa banyak jumlah struktur organisasi atau personil yang ada di dalam organisasi Syahrian, di dinasnya Syahrian. Ini tujuannya apa? Jelas untuk asas efisiensi dan efektivitas anggaran. Tidak mungkin jumlah organisasinya atau personelnya hanya 30, tapi proses penganggaran untuk ATK-nya itu untuk kebutuhan orang 50. Berarti di situ nanti ada inefisiensi anggaran yang bakal menimbulkan kerugian bagi aset daerah. Dan kedua, kapan harus dilakukan perencanaan kebutuhan anggaran itu? Ketika terdapat barang yang sudah rusak atau dihapuskan. Kursi rusak itu harus direncanakan. Komputer rusak itu harus dilakukan perencanaan untuk penganggaran. Karena ini terkait dengan kebutuhan pelaksanaan operasional di pemerintahan. Yang ketiga, ini sebagai manajemen stok, kalau kita bilang, untuk menjaga tingkat persediaan barang yang ada di instansi. Yang keempat, ini tuntutan yang paling penting. Sekarang zamannya teknologi. Mau tidak mau kita pertimbangkan juga kebutuhan aset itu terkait dengan kebutuhan teknologi. Paling tidak sekarang instansi sudah tidak lagi melakukan presensi atau absensi pegawai itu dengan yang manual-manual. Sekarang udah pakai GPS. Paling tidak itu pakai penggunaan fingerprint. Dan untuk penentuan kebutuhannya yang warna merah, itu harus memperhatikan 3 standar. Pertama, standarisasi barang. Barangnya bagaimana, sesuai atau tidak dengan organisasi kita. Yang kedua, standarisasi kebutuhan. Artinya yang kita tadi bilang, organisasinya kecil, tapi kebutuhannya besar. Itu kan berarti tidak standar. Harus disesuaikan antara kebutuhan dan kebutuhannya. Yang tiga, standarisasi harga. Ketika butuhnya banyak, organisasinya kecil, tentu harganya bakal meningkat. Ini harus diefisiensikan anggarannya. Tujuannya apa dilakukan perencanaan ini? Tentu untuk sebagai dasar dalam penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran. Nah, kalau ini tidak berjalan, maka daerah itu bakal sulit untuk menyusun rencana kerjanya atau anggarannya. Jadi,
Harapan 3 kita menit lagi, Pak. dengan pembelajaran ini kawan-kawan perhatikan ya di sini. Ini yang kedua, siklus pengadaan. Ini harapan kita nanti bakal didiskusikan di pertemuan yang akan datang sebagai tindak lanjut sesi ini ya. Baik, sebelum kita tutup sesi ini ada sedikit oleh-oleh sebelum kita pulang ke rumah. Coba saudara, kawan-kawan semua perhatikan. Yang salah di sana apa? Dari gambar yang kita tampilkan di sini. Jadi mereka itu berdiri di suatu jembatan, itu mereka buat jembatannya dengan anggaran 675 juta rupiah. Ini bukan di negara kita untungnya. Ini di Kenya. Tapi mungkin di negara kita ada yang lebih parah dari ini. Coba kawan-kawan analisa bagaimana implementasi perencanaan dan penganggaran terkait pengadaan aset daerahnya di Kenya ini. Buat analisa sederhana saja, sesuai dengan konsep-konsep yang didasarkan dari regulasi dan paradigma kita. Oke, kita tunggu ya. Minggu depan kita lagi nih. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada sesi pertemuan ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita boleh tutup. Tidak ada lagi ya. Baik, sekian pemaparan yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rahman udah mengajar ya. Mengajar dan membelajarkan, nah itu dua hal yang harus jadi tekanan ya. Kita harus selalu berpikir bagaimana, jadi sebenarnya mengajar tuh kalau definisi sederhananya adalah apapun Bapak bisa kondisikan, rencanakan, yang membuat mahasiswa itu belajar. Nah itu makanya kata pembelajaran harus melekat pada kita gitu ya. Jadi kalau seperti tadi brainstorming ya, brainstorming itu tujuannya apa? Adalah untuk lebih mengetahui entry behaviornya, entry atau apa yang sebenarnya dia udah tahu terkait dengan topik yang kita akan bahas. Ya. Jadi bukan menanyakan hal-hal yang sudah dia pelajari lewat yang lalu. Nah itu beda ya. Nah kalau misalnya Bapak mau dalam bentuk kuis juga bisa, seperti yang saya lakukan. Itu kan saya lakukan kuis dulu, dia punya gambaran lah. Ya, artinya banyak yang paham tentang apa yang kita mau jelaskan gitu ya. Sudah itu kita brainstorming, lebih dalami lagi gitu. Sudah itu saya lakukan apa kemarin itu. Baru saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, kembali ke ini apa? Ke tugas kelompok kan, didalami lagi. Jadi dia belajar lagi kan. Kemudian terakhir tugas individu ya kembali ke individu karena yang belajar itu individu, nggak bisa diwakilkan kelompok. Kembali ke individu bahwa dia belajar kembali mendeskripsikan apa yang sudah dilewati gitu loh. Nah itu ada cara untuk bagaimana agar keterlibatannya penuh dan mereka benar-benar mendalami apa yang kita pelajari. Jadi sebenarnya kalau untuk pembelajaran dewasa kan pendekatan konstruktivisme itu yang menjadi sering digunakan. Bagaimana mahasiswa membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan fasilitas yang kita berikan atau pengkondisian yang kita lakukan. Nah itu intinya seperti itu. Jadi upayakan, jadi mengajar itu selalu berpikirnya bagaimana agar dia belajar sesuatu dari yang kita topik yang kita ajarkan. Nah, misalnya dari capaian pembelajaran kan udah jelas Anda ingin mencapai apa dengan apa namanya tahapan pembelajaran yang kita lakukan. Apakah mereka benar-benar belajar sesuatu, artinya mengalami perubahan perilakunya baik secara kognitif, dia tidak paham jadi paham, dia tidak bisa menerapkan suatu konsep, bisa menerapkan suatu konsep gitu ya. Dari dia tidak bisa berpikir kritis, bisa berpikir kritis dari aspek afektifnya,
tidak bisa, tidak terampil sesuatu bisa terampil gitu ya. Nah itu eh, tadi berkesan juga kita dengan menggunakan Kahoot ya, dengan Kahoot. Sebenarnya bisa bahan-bahannya apa yang akan dipelajari itu. Nah, apa yang belum dia ketahui itulah yang kita perlu tekankan nanti gitu. Saya kira itu Pak Rahman, tapi udah bagus. Iya Pak, Silakan sebenarnya nanti ini kuis ya. Kahoot-nya memang digunakan untuk sesi pertemuan pertama Pak biasanya, cuman karena tidak mempersiapkan matang makanya pakai itu aja lah. Penting ada itu ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu bisa jadi tools untuk Bapak melihat sejauh mana sih pengetahuan awal dari mahasiswa kita tentang topik yang kita bahas ya. Baik Pak. Kalau itu bisa jadi satu cara ya untuk mengetahui pengetahuan awalnya, entry behaviornya lah. Jadi itu penting buat kita supaya jangan kita anak-anak udah paham kita ngasih ceramah terus ke mereka. Padahal sebenarnya dia nggak butuh itu. Dia bisa nyari sendiri, dia bisa membangun pengetahuannya sendiri gitu ya. Nah, saya kira itu yang jadi penting. Nah, silakan nanti coba nanti di real teaching, Pak, nanti di kampus masing-masing ya. Di real teachingnya coba dimodifikasi dibuatkan kuis atau apa Kahoot-nya yang sesuai dengan apa yang akan dipelajari. Kira-kira nyambung nggak gitu ya. Nah, Baik. saya kira itu yang nanti apa yang kita koreksi sekarang mungkin di saat real teaching itu bisa diperbaiki dan bahkan bisa lebih dieksplorasi lebih jauh sehingga memastikan bahwa mahasiswa kita belajar sesuatu mencapai capaian pembelajaran yang kita inginkan. Bukan dosennya yang mencapai pembelajarannya, tapi mahasiswa yang belajar. Saya kira itu sebagai inti Pak Rahman, tapi udah bagus. Makasih. Lanjut Makasih Pak. dengan yang keempat.